既然来了，就别急着走了吧。他们的目的究竟是？日月帝国这个少派军队过来，到底图谋什么？传令全军，拔营起寨。封号斗罗，绝世他。Dalam episode ke-129 Soul Land 2 kali ini, pertemuan kembali antara Juzi dan Huo Yuhao. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun membawa konsekuensi besar yang kelak mengguncang dua benua. Tanpa sepengetahuan Huo Yuhao, Juzi memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri benih kehidupan darinya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang bahkan Yuhao sendiri belum pernah dengar keberadaannya. Pada saat itu, Huo Yuhao baru saja selesai menyerap Wannian Xuan Bing Sui, esensi es berkekuatan 10.000 tahun, yang membuat tingkat kultivasinya kembali melonjak. Kekuatan jiwanya telah menembus kisaran peringkat 75, stabil dan kokoh. Aura yang memancar dari tubuhnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Namun ketika ia keluar dari kultivasi, Yuhao mendapati situasi yang jauh lebih genting. Di sekitar kota Longcheng, tempat ia sedang beristirahat, muncul pasukan Dayue Empire berjumlah sekitar 20.000 orang. Inti dari kekuatan itu bukan lain adalah barisan elit yang terkenal kejam, kelompok Soul Engineer Feng Huang Api. Melihat gelagat janggal, Yuhao segera menduga bahwa keberadaan pasukan ini tidak mungkin kebetulan. Ia pun memutuskan menyelidikinya sendiri. Dengan kemampuan deteksi spiritual miliknya, ia menyusup menuju kamp musuh. Namun, tenda komando utama ternyata dilindungi oleh lapisan penghalang spiritual tingkat tinggi, membuatnya tak bisa melakukan pengamatan jarak jauh. Saat Yuhao mencoba menangkap seorang Soul Engineer tingkat 4 untuk mendapatkan identitas masuk, ia justru tak sengaja mengaktifkan sistem pengaman yang tertanam pada tubuh wanita itu. Dalam sekejap, jaringan alarm terhubung dan perisai defensif menyala bersamaan. Identitas Yuhao langsung terdeteksi. Kamp musuh bergerak cepat. Sejumlah besar detektor area tinggi diturunkan dari langit dan bersatu membentuk jaringan gelombang pendeteksi, perangkat besar yang mampu mengunci setiap pergerakan target. Yuhao tak punya pilihan. Dalam sekejap, ia menerjang langit. Dengan kekuatan es barunya yang mengerikan, ia menghancurkan lebih dari 60% detektor yang mengepungnya. Setelah itu, ia menggunakan simulasi, salah satu soul skill paling misteriusnya, untuk menghilang dari jangkauan musuh. Meski ia pulang tanpa mengetahui tujuan pasti pasukan itu, keberhasilannya menghancurkan banyak detektor tingkat tinggi menjadi pukulan telak bagi pihak Dayue Empire. Bagi Yuhao sendiri, itu menjadi bukti bahwa kemampuan barunya telah melampaui batas sebelumnya. Namun Yuhao sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tenda komando yang gagal ia intai, duduk seorang wanita yang sangat dikenalnya, Juzi, mantan teman sekelasnya di Shrek Academy, yang kini telah menjadi permaisuri Dayue Empire. Juzi berada di sini bukan tanpa alasan. Wilayah ini ternyata menyimpan tambang logam langka berukuran raksasa. Dayue Empire, meski unggul dalam teknologi Soul Tool, telah menghabiskan sebagian besar cadangan logam langka mereka ketika menginvasi Tianhun Empire sebelumnya. Kekurangan bahan ini menjadi titik lemah paling fatal dalam strategi mereka. Demi memecahkan masalah itu, Jenderal Besar Juzi turun langsung memimpin operasi rahasia tingkat tertinggi, mengamankan tambang baru yang terletak di perbatasan Tianhun Empire, Daoling Empire, dan tepian wilayah Kutub Utara. Cadangan logam langka di daerah itu sangat melimpah. Menurut penilaian para Soul Engineer, tambang tersebut cukup untuk mendukung Dayue Empire melancarkan satu perang besar lagi. Artinya, tambang ini adalah titik penentu masa depan dua benua. Karena pentingnya tambang tersebut dan ketidakpercayaan Kaisar Shun Tianran kepada siapapun selain Juzi, ia mengutus Juzi bersama 20.000 pasukan elit, termasuk kelompok Soul Engineer Feng Huang Api, untuk menguasai lokasi dan mendirikan pangkalan awal. Namun aksi mereka tak sepenuhnya tersembunyi. Huo Yuhao, yang kebetulan berada di Longcheng, mencium adanya pergerakan mencurigakan itu. Meski sebelumnya ia gagal mengetahui tujuan akhir mereka, keberhasilannya menghancurkan banyak detektor Dayue Empire membuat Juzi terkejut. Rasa terkejut itu berubah menjadi amarah ketika ia menyadari betapa besar ancaman sosok misterius itu. Ia bahkan mengira bahwa Yuhao berasal dari salah satu sekte tersembunyi di Tianhun Empire. Mengetahui bahaya besar,
yang tersembunyi di balik gerakan militer Dayue Empire, Yu Hao memutuskan membuntuti mereka dari kejauhan. Ia tak ingin membuat mereka curiga. Setelah beberapa hari perjalanan, pasukan itu akhirnya tiba di wilayah tepi kutub utara. Di tempat itu, Yu Hao melihat kelompok Feng Huang Api mendirikan struktur raksasa berupa tiang-tiang logam besar yang ditanam jauh ke dalam tanah beku. Tiang-tiang itu terbuat dari paduan logam langka berharga tinggi. Melihat tingkah laku aneh itu, Yu Hao semakin yakin bahwa inilah lokasi yang menjadi tujuan utama Dayue Empire. Namun fungsi tiang-tiang itu masih misterius. Untuk mencari tahu, Yu Hao menunggu hingga malam. Saat seluruh lampu Soltul padam dan pasukan terlelap, ia menyusup perlahan ke dalam area terlarang itu. Dingin malam kutub utara begitu menusuk. Angin memecah salju menjadi kristal tajam yang menari seperti ribuan jarum es. Yu Hao mengaktifkan simulasi lagi. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Anehnya, tak ada detektor gelombang atau penghalang spiritual di sekitar tiang-tiang logam itu. Ketenangan yang terlalu sempurna ini justru membuatnya waspada. Tetapi ketika ia memeriksa struktur logam itu lebih dekat, ia menemukan bahwa semua mesin di sekitarnya belum dipasangi inti formasi Soul Tool. Artinya, ia belum bisa menebak fungsi sebenarnya. Saat ia hendak mundur, cahaya terang menyapu seluruh area. Dalam sekejap, ratusan meter wilayah beku itu terkunci rapat. Sebuah suara perempuan dingin menggema di udara. Jelas bukan suara Juzi, melainkan salah satu Soul Engineer elitnya. Perempuan itu menjelaskan bahwa seluruh perangkap ini memang dipasang khusus untuk menangkap Huo Yu Hao. Di wilayah bersuhu sangat rendah seperti kutub utara, detektor panas menjadi sangat sensitif. Kendati Yu Hao mampu menyembunyikan suhu tubuhnya, gerakan kecil yang mengubah aliran udara tetap terekam. Lebih buruk lagi, operator detektor tidak diberitahu informasi apapun. Mereka tidak memiliki niat membunuh Yu Hao. Tanpa niat itu, naluri bahaya milik seorang Soul Master tingkat tinggi tak akan aktif. Yu Hao merinding. Sosok perancang perangkap ini benar-benar memahami pikirannya. Kini ia terkurung di tengah formasi pertahanan gabungan milik kelompok Feng Huang Api. Ratusan Soul Tool tingkat 5 mengarah padanya. 16 Soul Tool tingkat 8 telah siap mengunci. Bahkan sebuah Soul Tool tingkat 9 mengintainya dari kejauhan. Namun pada saat itulah, Yu Hao merasakan sesuatu. Sebuah celah kecil dalam formasi musuh. Peluang untuk membalikkan keadaan. Tidak adanya serangan mematikan sejak awal membuat Huo Yu Hao segera memahami tujuan lawannya. Mereka tidak ingin membunuhnya. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Sikap menahan diri ini menandakan dua hal. Rasa penasaran yang besar terhadap kemampuan simulasi, serta gaya berpikir sang perancang yang selalu berusaha mengubah setiap variabel menjadi aset. Ketika suara perempuan itu memintanya muncul, Huo Yu Hao segera membatalkan simulasi. Pada saat yang sama, ia dengan halus mengubah bentuk wajahnya, meminimalkan kemungkinan identitasnya dikenali. Puluhan Soul Tool yang mengarah padanya memproyeksikan cahaya merah dan biru. Di tengah sorotan itu, musuh segera menyadari bahwa Yu Hao menghilang bukan dengan Soul Tool, melainkan dengan Soul Skill. Kekecewaan samar terdengar dalam suara perempuan tersebut. Tak lama kemudian, persyaratan yang diajukan pihak lawan sepenuhnya membenarkan dugaan Yu Hao. Mereka tidak ingin membunuhnya, mereka ingin memperolehnya. Suara itu menyebutkan janji besar, kekuasaan atas benua, kejayaan tanpa tanding, dan kedudukan tinggi bila ia bersedia tunduk pada Dayue Empire. Sungguh bujukan yang cocok untuk seseorang yang sangat mereka takuti dan kagumi. Di sepanjang percakapan itu, Huo Yu Hao secara diam-diam meluaskan jangkauan deteksi spiritualnya. Hanya beberapa helaan napas kemudian, ia menemukan jawabannya. Para Soul Engineer bersembunyi di bawah tanah. Terowongan di dalam tanah beku itu menjulang jauh, menjadi rumah bagi puluhan Soul Engineer elit. Itulah sebabnya ia tidak menemukan energi mereka sebelumnya. Mereka tidak berada di permukaan. Situasi itu rumit. Gegabah bergerak berarti mati. Tetap diam berarti ditangkap. Maka Yu Hao memutuskan memainkan peran. Ia menampakkan ekspresi ragu, berjuang antara hidup dan mati. Lalu, dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin, ia berjalan menuju belenggu anti-soul power, benda yang dikenal sebagai kaf pengurung daya.
Soul Tool yang dapat memutus seluruh sirkulasi kekuatan seorang Soul Master. Ia tahu. Inilah momen ketika musuh paling lengah. Dan benar saja. Ketika ia mengangkat belenggu itu, ekspresi para Soul Engineer, meski tersembunyi, dipenuhi rasa puas. Tekanan pada formasi pertahanan mereka menurun. Hanya sedikit, tapi cukup. Dalam sekejap, Yu Hao menemukan celah itu. Secepat kilat. Deteksi spiritualnya menangkap gelombang emosi kecil dari para Soul Engineer. Kelegaan. Saat itu juga, ia bergerak. Serangan gangguan mental meledak tanpa peringatan, mengguncang seluruh sistem penguncian. Pada detik yang sama, ia kembali mengaktifkan simulasi. Sosoknya lenyap, dan kini berdiri di tempatnya adalah Wakil Ketua Kelompok Soul Engineer Feng Huang Api, seorang wanita usia lanjut. Kejutan itu menyambar semua orang. Para Soul Engineer tertegun melihat atasan mereka, tiba-tiba muncul di titik sasaran. Bahkan beberapa Soul Tool yang sudah terlanjur ditembakkan, nyaris melukai sang wakil ketua. Situasi langsung kacau. Karena terpaksa menghindari cedera, wakil ketua asli muncul ke permukaan untuk menghentikan kekacauan. Namun dengan munculnya dirinya, gelombang emosinya menjadi kacau tak terhindarkan. Dan di tengah kekacauan itu, Yu Hao menangkapnya. Denyut halus emosi kuat dari seseorang di titik jauh. Itulah dia. Sang komandan. Berbeda dari yang lain. Tenang, kuat, namun terpengaruh sedikit oleh turbulensi emosi pasukannya. Dalam sepersekian detik, Huo Yu Hao mengaktifkan Xuanwu Replacement. Soul Skill pertukaran posisi. Ia menukar tempat dengan salah satu pengawal dekat sang komandan. Detik berikutnya, ia sudah muncul tepat di belakang seorang perempuan berzirah merah darah. Tanpa ragu sedikit pun, karena ia tahu ini penentu hidup dan mati, Huo Yu Hao langsung melepaskan Soul Shock tingkat tinggi, berniat menaklukkan sang komandan dalam sekali serangan. Namun di saat tangannya nyaris menyentuh tubuh perempuan itu, cahaya keemasan meledak. Sebuah invincible barrier aktif dengan sendirinya. Pelindung pamungkas yang hanya diberikan kepada komandan tingkat tertinggi. Serangannya seketika dipantulkan. Yu Hao mengumpat dalam hati. Namun tubuhnya tidak berhenti bergerak. Jika ia tidak bisa menangkap komandan itu dalam sekejap, ia harus menciptakan kekacauan yang lebih besar untuk meloloskan diri. Kakinya menghentak tanah. Di tanah ekstrem kutub utara, kemampuan 8 arah duri es memperoleh penguatan luar biasa. Hanya dalam sekejap, ratusan pilar es tajam menjulur keluar seperti hutan yang bangkit dari bawah tanah. Tenda-tenda terrobek, Soul Engineer terpental, beberapa bahkan tertusuk. Lalu gelombang cahaya pucat meledak dari tubuhnya. Soul Skill melemahkan kelompok, melemahkan seluruh musuh di area tersebut. Ratusan serangan Soul Tool datang dari segala arah, membakar udara. Namun Yu Hao sudah menunggu momen ini. Dengan tangan kiri yang mengepal, ia mengaktifkan Ice Explosion, rangkaian ledakan dahsyat yang bercampur salju, membentuk zona maut di sekitar tubuhnya. Dalam badai serpihan es itu, sebuah sosok agung muncul di belakangnya. Shwedi, Kaisar Salju. Ia memperluas kekuatan Yu Hao, menciptakan super domain, salju menari, ranah es mutlak. Badai salju raksasa meledak, mencakup kawasan seluas ribuan meter. Dalam sekejap, seluruh camp Dayue Empire tenggelam dalam badai putih yang mematikan. Dan di tengah badai, Yu Hao berdiri berhadapan dengan sang komandan. Ia masih menyamar. Namun lawannya telah berbalik, tubuhnya dipenuhi cahaya emas dari perisai Invincible Barrier. Saat badai menerjang, Yu Hao akhirnya melihat wajah sang komandan. Sosok itu, wajah itu, mata itu. Yu Hao membeku. Semua gerakannya berhenti. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang ini adalah dia. Dengan suara bergetar, ia memaksakan diri mengucapkan nama itu. Juzi! Suara perempuan itu juga pecah, dipenuhi ketidakpercayaan yang sama dalam. Huo Yu Hao, bagaimana bisa? Kau! Dalam badai salju yang mengamuk, dua sosok itu berdiri saling berhadapan. Mantan teman sekelas, mantan sekutu, dan kini berada di dua sisi yang berbeda dari nasib benua. Jeritan kaget Juzi bergetar oleh campuran guncangan dan kebingungan. Selama berhari-hari, ia merancang jebakan, menyusun strategi, dan memprediksi setiap kemungkinan. Namun lawan yang ingin ia taklukkan
ternyata adalah pemuda yang pernah membuat hatinya bergetar. Suara dingin Swedi menusuk kesadarannya. Huo Yuhao tersentak kembali ke kenyataan. Domain es mutlak mulai memudar. Waktu tinggal sedikit. Cahaya keemasan dari Invincible Barrier di tubuh Juzi pun perlahan meredup. Juzi menghela napas panjang. Ada getir, ada penyesalan, ada sesuatu yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Benar-benar. Karma. Bukannya mengaktifkan lapisan kedua perlindungan, ia malah melangkah mundur dan bersandar ke dalam pelukan Huo Yuhao. Gerakan yang begitu tak terduga sampai membuat Yuhao refleks merangkul pinggangnya. Perasaannya campur aduk. Mereka berdua sudah berpisah jauh, perasaan dulu telah menjadi bayang-bayang. Namun guncangan pertemuan ini tetap menghantam tanpa ampun. Juzi cepat menenangkan diri. Dalam bisikan lirih dan tenang, ia memberi petunjuk. Gunakan aku sebagai sandera. Huo Yuhao segera mengerti. Satu tangan tetap merangkul pinggang Juzi, sementara tangan lainnya menggantung di dekat lehernya. Cukup untuk meyakinkan musuh bahwa nyawa sang komandan ada di tangannya. Ia mengeluarkan pekikan panjang sebagai peringatan. Swedi menghilang dari pandangan. Domain es mutlak menyusut hingga lenyap. Dan pemandangan yang muncul setelah badai menghilang benar-benar menyesakkan dada. Ratusan Soul Engineer membentuk formasi Linked Defensive Array yang menggantung laksana kubah baja di langit. Ratusan Soul Tool diaktifkan sekaligus, mengunci Huo Yuhao dari segala arah. Ketika Fire Phoenix Doluo, seorang title Doluo tingkat 94, melihat Juzi berada dalam genggaman Yuhao, bahkan dia pun tak berani bertindak gegabah. Setelah Huo Yuhao bersumpah dengan martial soul-nya bahwa ia takkan melukai Juzi, formasi defensif akhirnya dipadamkan. Dengan bantuan interferensi spiritual dan simulasi, ia mundur perlahan, membawa Juzi menjauh dari kepungan. Ketika akhirnya mereka keluar dari jangkauan penguncian Soul Tool, Yuhao melepaskan tangan yang sejak tadi menempel di lehernya. Mereka mendarat di balik sebuah tebing, terlindung dari angin keras. Huo Yuhao baru saja hendak meminta maaf, namun Juzi tiba-tiba berbalik dan memeluknya erat. Tak ada kekuatan komandan, tak ada sikap dingin calon penguasa benua. Hanya seorang perempuan yang merasa lega karena orang yang pernah ia cintai masih hidup. Namun kehangatan itu berlangsung singkat. Juzi segera melangkah mundur, wajahnya kembali ke ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Beberapa waktu ini, kau baik-baik saja? Pertanyaan sederhana yang terasa sangat jauh. Angin kutub menggoyang rambutnya, seolah jarak yang tak dapat lagi dijembatani terbentuk di antara keduanya. Dalam keheningan itu, berbagai emosi terpantul di mata mereka. Rindu, penyesalan, keraguan, dan masa lalu yang tak mungkin kembali. Ketika Juzi mendapat kepastian bahwa orang yang menghancurkan armada pendeteksi udara itu adalah Huo Yuhao, ia menghela napas getir. Hal yang paling tidak ingin kulihat akhirnya tetap terjadi. Ia menatap Yuhao dengan mata lembut namun tajam. Di dunia ini, satu-satunya lelaki yang pernah kusukai hanyalah kau. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama menyembunyikannya, ia mengungkapkan ambisinya. Yuhao, ikut denganku. Kita bisa menguasai benua bersama. Setelah semuanya berakhir, setelah dunia bersatu, aku bersedia menjadi wanita yang berdiri di belakangmu. Perkataannya mengandung kejujuran, sekaligus ambisi yang membara. Yuhao terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan Juzi, namun ia juga melihat bayangan darah di balik kata-kata kedamaian itu. Ia tak bisa menerima dunia yang dibangun dengan kobaran perang. Dengan suara lembut namun tegas, ia menolak. Juzi menggigit bibirnya. Air mata mengalir. Ia memohon sekali lagi. Yang terakhir, katanya. Huo Yuhao akhirnya merengkuhnya dalam pelukan, lembut, penuh rasa kehilangan. Pelukan itu adalah perpisahan. Pelukan dua hati. Yang tahu bahwa mulai sekarang, mereka hanya dapat bertemu sebagai musuh di medan perang. Dalam detik-detik hening itu, Juzi menanyakan pertanyaan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Yuhao, apa kau pernah menyukaiku? Walau hanya sedikit. Yuhao tidak menghindar. Ia menjawab dengan jujur.
Juzi tersenyum, manis, bahagia, sekaligus pedih. Ia kemudian mencondongkan tubuh dan memberikan ciuman perpisahan. Namun di balik ciuman lembut itu tersembunyi obat bius khusus, Wanrenzui, 1000 rakyat mabuk, racun tidur paling halus milik Dayue Empire. Beberapa detik kemudian, tubuh Yu Hao melemas. Juzi menangkapnya dengan kedua tangan, meraih kepalanya agar tidak membentur tanah. Dalam bisikan pelan ia berkata, "Aku sudah bilang, hatimu terlalu lembut." Saat ia mengeluarkan sebuah kristal kuning runcing, sorot matanya berubah tajam. Keinginan membunuh sempat menyala. Selama Yu Hao hidup, ia akan selalu menjadi ancaman terbesar bagi impian Juzi. Namun, tangannya berhenti. Kristal itu diturunkan perlahan. Juzi menutup mata, tersenyum getir. "Selama kau masih hidup, aku tidak akan jatuh ke dalam kegelapan." Lalu ia menyimpan kembali senjata itu. Rasa sayang yang ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun ternyata tetap menjadi pelindung terakhir bagi dirinya sendiri. Ketika Huo Yu Hao sudah sepenuhnya tak sadarkan diri, Juzi mengaktifkan sebuah soul tool rahasia. Dengan prosedur medis tingkat tinggi yang hanya dimiliki Dayue Empire, ia diam-diam mengambil bibit kehidupan dari tubuh Huo Yu Hao. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Dayue Empire, jauh dari medan perang dan mata-mata siapapun, Juzi memutuskan